Setelah menjalin persahabatan yang baik dengan hantu anak kecil penunggu gedung panti asuhan, Tip dan teman kerjanya mulai menjalankan misi selanjutnya, yaitu mencari keberadaan ibu. Anak kecil yang bernama Bol itu merasa sedih setelah ditinggalkan di panti asuhan dan tidak pernah dijemput lagi. Tip mulai mendapatkan beberapa clue terkait ciri-ciri ibu kandung Bol. Wanita itu diduga mati saat hendak menjemput Bol dengan menggendong boneka yang sangat besar. Tip melihat arwah wanita yang menangis dengan tubuh berlumur darah dan memeluk boneka besar. Apakah wanita itu benar-benar ibu Bol yang bernama Mali? Berikut ceritanya. Siang itu tim maklar rumah berhantu mengerahkan segala tenaga untuk mencari keberadaan Mali yang hilang dan tak kembali. Mereka sudah mencari ke alamat rumah wanita itu, tapi ternyata keluarga Bol sudah pindah sejak lama. Luk Chang dan Tupon mendatangi pangkalan ojek untuk menanyakan informasi terkait wanita itu. Mereka menjelaskan beberapa tahun lalu pernah terjadi tabrakan hebat yang menewaskan seorang wanita. Mobil yang melintas kencang membuat wanita itu meninggal di tempat dengan memeluk boneka besar. Tupom langsung menelpon Tip untuk memberikan informasi tersebut. Di waktu yang sama, Tip bisa melihat sosok hantu wanita yang memeluk boneka besar di tepi jalan. Ia menghampiri arwah si wanita untuk memastikan apakah wanita itu benar ibu Bol. Dan film pun dimulai. Ternyata wanita itu memang benar adalah ibu kandung dari hantu anak kecil bernama Bol. Ia terpaksa meninggalkan anaknya di panti asuhan karena suatu alasan yang sulit dijelaskan. Ong, Luk Chang, dan Tupon menyadari jika Tip sedang berbincang dengan hantu. Mereka justru ketakutan sendiri mengetahui ada hantu di dekat lokasi bekas kecelakaan tragis itu. Mali melanjutkan ceritanya bahwa ia melahirkan Bol saat masih duduk di bangku SMA. Pria yang menghamilinya pergi begitu saja dan tak mau bertanggung jawab. Sebagai gadis SMA, Mali berusaha untuk merawat dan membesarkan Bol seorang diri. Setelah 8 tahun berjuang tanpa henti, wanita itu mengaku sudah tak sanggup lagi. Ia didera permasalahan ekonomi yang sangat besar hingga kesulitan membeli makanan. Mali berpikir akan segera mati bersama Bol karena terlilit masalah ekonomi hingga kelaparan. Ia terpaksa menitipkan Bol di panti asuhan untuk sementara waktu. Mali bertekad keras untuk mencari banyak uang dan membawa Bol kembali ke pangkuan. Setelah beberapa bulan mencari cuan, Mali sudah bisa menabung dan punya cukup uang untuk menjemput Bol kembali. Ia membeli boneka besar sebagai hadiah saat menjemput Bol nanti. Dengan membawa tabungan kalung emas, wanita itu bersemangat menuju ke panti asuhan sampai tidak memperhatikan jalan. Ia melenggang ke tengah lalu lalang kendaraan yang melintas dengan kecepatan tinggi. Kalung emasnya terperosok masuk ke dalam lubang selokan sementara boneka besar itu terguling dengan penuh darah. Tip menyampaikan semua cerita itu pada Ong, Luk Chang, dan Tupom. Mereka merasa kasihan pada Bol yang nasib hidupnya terlalu berat dan menyakitkan. Luk Chang sampai menangis di pangkuan Ong karena tak tega mendengar kisah sang ibu dan anak itu. Bahkan saat Tip berkata jika Bol sudah meninggal dunia, hantu wanita itu sama sekali tidak mengetahuinya. Ia menangis tanpa henti sembari bertanya-tanya apakah Bol membenci sang ibu karena tidak pernah datang untuk menjemput. Tip mengajak hantu wanita itu untuk pergi menemui Bol, namun ternyata arwah itu tidak bisa pergi kemana-mana. Tip bertanya apa yang membuat si wanita terjebak di tempat matinya. Mali mengungkapkan saat ia sekarat, ia memikirkan kalung emas yang terperosok ke dalam selokan. Mali memohon agar dipertemukan kembali dengan Bol. Tip langsung meminta bantuan Ong untuk mengambil kantong merah berisi kalung emas itu. Sebagai pencuri handal, Luk Chang dengan mudah mengambil kantong merah itu di bawah selokan dengan menggunakan potongan kayu. Mereka memberikan kantong merah itu pada Tip yang ternyata memang berisi kalung emas. Tip menunjukkan pada Mali hingga membuat hantu itu tersenyum lebar. Tak disangka, Ong, Luk Chang, dan Tupom bisa melihat sosok hantu wanita yang memeluk boneka itu di hadapan mata. Tupom sudah hampir pingsan karena ketakutan. Ia hanya bisa berlindung di belakang tubuh Ong yang tinggi besar seketika itu. Tip baru menyadari jika 3 temannya bisa melihat hantu Mali. Ong berkata penampakan hantu wanita itu terlihat sangat jelas di depan mereka. Tangan Ong sampai gemetaran, namun hati Mali justru semakin senang. Tip sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi, namun ia meminta bantuan Ong dan teman-teman untuk menyelesaikan masalah Mali. Dengan menggunakan kalung emas, mereka bisa membawa hantu Mali untuk bertemu dengan Bol. Di tempat lain, hantu kecil Bol menangis sesenggukan teringat akan kenangan indah bersama ibunya.
Dengan penuh rasa kesal, Bol menendang boneka yang selalu ia bawa. Tak disangka, Mali benar-benar muncul untuk menjemput putranya meski dalam wujud hantu. Bol langsung memeluk sang ibu dengan tangisan meronta-ronta. Ia berulang kali mengatakan jika dirinya sangat rindu pada sang ibu. Mali tak sanggup menahan rasa sedih di dalam hati. Ia meminta maaf pada putra tercinta karena gagal membawa Bol pulang ke rumah. Tip sangat terharu melihat kejadian itu. Bol bertanya pada ibunya mengapa tidak menjemputnya saat datang ke panti. Adegan kembali ke masa lalu saat Bol dan Mali masih hidup di dunia. Ternyata pengasuh di panti sudah memberitahu Bol jika Mali datang untuk menjemputnya. Bol justru menolak dan berkata jika ia sangat membenci ibunya sendiri. Bahkan Bol mengaku tak mau bertemu dengan sang ibu karena sudah meninggalkannya di panti asuhan. Pengasuh Bol memberi nasihat agar tidak bersikap demikian karena semua ibu di dunia tidak akan mau berpisah dengan anaknya. Ibu pasti akan memiliki alasannya sendiri mengapa harus melakukan semua itu. Bol langsung pergi tanpa mempedulikan perasaan ibunya sendiri. Mali merasa sangat bersalah terlebih setelah Bol tidak mau menemuinya. Ia memilih untuk mengesampingkan rasa rindunya dan mereka pergi dengan penuh kecewa. Mali merasa tak pantas merawat Bol dan sangat malu dengan penolakan itu. Hantu anak kecil itu langsung meminta maaf karena bicara sembarangan tanpa berpikir panjang. Bol mengaku sangat mencintai ibunya meski apapun yang terjadi. Tupom menangis sesenggukan di pelukan Lukcang sambil mengusap ingus dengan kemeja pria itu. Saat Ong hendak memeluk Tip, gadis itu langsung salah tingkah dan mendorong tubuh Ong. Mali berterima kasih pada Tip dan teman-temannya yang sudah mau membantu membereskan kesalahpahaman antara ia dan Bol. Mali memberikan kalung emas itu pada mereka berempat sebagai bentuk terima kasih yang mendalam. Lukcang langsung menjulurkan tangan untuk merebut emas itu. Tip tidak mudah dikelabui. Ia berkata jika kalung emas itu akan disumbangkan ke kuil sebagai derma dan bisa mendatangkan karma baik untuk Mali di kehidupan selanjutnya. Bol meminta waktu untuk bermain bersama ibunya sebelum berinkarnasi ke wujud manusia lagi. Saat mereka asik bermain bersama, Ong menunjukkan foto mendiang ayahnya pada Tip. Ia meminta bantuan Tip untuk memberitahukan jika melihat sosok arwah berwajah seperti ayah Ong. Tip berusaha menghibur Ong dan berkata jika ayah Ong pasti sudah berinkarnasi karena tidak memiliki kekhawatiran di saat kematiannya. Ong mengutarakan rasa rindunya dan berharap bisa bertemu sang ayah untuk terakhir kali. Alarm di ponsel Ong berbunyi yang merupakan pengingat untuk menghadiri acara reuni keluarga. Tip bertanya mengapa Ong tidak pergi ke acara reuni itu. Ong mengaku tak tahu harus berbuat apa lagi. Tip memberi nasihat pada Ong untuk menggunakan usia dengan sebaik-baiknya. Melihat dari pengalaman Mali dan Bol, manusia hanya diberi waktu yang sangat terbatas di dunia. Saat Ong tak bisa mengambil keputusan, Tip meminta Ong untuk lebih bijak agar tidak menyesal di kemudian hari. Setelah puas bermain main, Mali dan Bol sudah siap untuk berinkarnasi. Mereka kembali ke wujud manusia sebelum mati dan melambaikan tangan tanda perpisahan. Pada akhirnya, ibu dan anak itu melangkah menaiki tangga untuk menuju ke alam yang seharusnya. Setelah kasus hantu di bangunan panti tertangani, mereka berhasil menjual panti itu kepada pembeli. Ong mendapat bayaran dari klien pertamanya itu dan melanjutkan pekerjaan seperti sedia kala. Ia bertanya pada Tip mengapa mereka bisa melihat hantu Mali setelah membantu mengambilkan kalung emas itu. Tip sudah bertanya pada Bibi Mai yang lebih tahu tentang hal goib. Bibi Mai menduga sinyal indigo Tip berhasil ditangkap oleh Ong, Lukcang, dan Tupong yang membuat mereka bisa melihat Mali dan juga Bol. Tupong ketakutan saat mengira jika ia akan melihat hantu selamanya. Tip justru termenung karena ia ingat dengan kejadian masa lalu. Saat itu ia pergi ke panti asuhan Wanta dan berhubungan baik dengan seorang pria bernama Golf. Tip merasa tak enak badan hingga melenggang pergi untuk istirahat di rumah Bibi Mai. Saat berjalan ke rumah, Tip merasakan ada seseorang mengikuti dari belakang seketika itu. Pria dengan pistol itu meminta benda berharga yang pernah diambil oleh Tip. Karena kehilangan ingatan, Tip sama sekali tak mengerti benda apa yang dimaksud. Tip berteriak kencang minta tolong dan melakukan perlawanan dengan kemampuan bertarungnya itu. Meski berhasil kabur, pria berpistol itu menarik kaki Tip hingga terjatuh dan Tip terbangun dari mimpi buruk tentang masa lalunya itu. Ia masih berada di rumah Bibi Mai dan kamarnya tepat di gudang penyimpanan stok barang.
Tip menulis nama Golf untuk membantu mengingat kembali siapa dirinya yang sebenarnya. Bibi Mai menghampiri Tip setelah mendapatkan telepon dari Paman Bun. Pria itu mengungkapkan ada seseorang yang menanyakan keberadaan Tip dan orang itu berasal dari Chiang Rai. Bibi Mai meminta Tip untuk senantiasa berhati-hati karena firasatnya tidak enak. Tip terlihat panik dan pergi ke kantor agen perumahan untuk menemui Ong. Saat berjalan menuju ke kantor, Ong baru pulang dari reuni keluarga dan membawa banyak makanan untuk teman seperjuangan. Ong bercerita saat acara dimulai, Kak Yok sempat menyindir dan menghina pekerjaan barunya. Namun Ong tak mau sakit hati dan menjelaskan pekerjaan yang sesungguhnya. Bahkan ia membanggakan bisnis properti Indra ke-6 itu dengan memasang iklan ke pasar saham. Tip tampak murung dan bercerita jika ingatannya mulai berangsur membaik. Ia sering mendengar nama Golf, namun Tip sendiri tidak tahu siapa Golf yang dimaksud. Ong berusaha untuk membantu, namun ada ribuan pria bernama Golf di Thailand. Ia melihat Dreamcatcher atau gantungan penangkap mimpi yang berguna untuk menghalau energi jahat. Saat berpikir untuk membeli gantungan itu, Ong mendapat telepon dari calon klien selanjutnya. Di waktu yang sama, Bibi Mai mulai khawatir dengan keadaan Tip yang selalu resah dan gelisah. Ia bertanya apakah ada orang yang mengikutinya. Tip justru berkata jika di sebelahnya ada orang yang berdiri dengan wajah menyeramkan. Bibi Mai meminta Tip untuk menceritakan keresahan hatinya pada Ong. Ia yakin pemuda itu bisa membantu menyelesaikan masalahnya. Di tempat lain, Luk Chang dan Tupan berbicara tentang teman mereka yang bernama Kai. Ternyata mereka bertiga mendapat tugas dari Letnan Tip untuk merampok brankas milik konglomerat kaya raya. Untuk menuju ke rumah konglomerat itu, mereka berjalan melewati hutan dan tepat sebelum SPBU. Adegan kembali ke masa lalu saat mereka bertiga menjalankan misi rahasia dari Letnan Tip. Sesampainya di rumah konglomerat, Luk Chang menggunakan kemampuan mencurinya untuk membobol brankas. Mereka terkejut begitu melihat ada brankas kecil di dalam brankas. Saat hendak membuka brankas itu, alarm keamanan di dalam rumah berbunyi nyaring. Mereka terpaksa membawa brankas itu pergi dan bersembunyi. Pagi harinya, Kai mulai berpikiran licik. Ia sudah mengetahui apa isi brankas keramat itu dan membujuk Luk Chang untuk berkhianat. Mereka tidak akan menyerahkan brankas itu kepada Letnan Tip yang merupakan anggota polisi. Mereka juga tidak akan bekerja sama dengan kepolisian negara karena isi brankas itu adalah cincin Buddha Benja Kepake yang bernilai jual tinggi. Di pasar gelap, satu cincin bisa bernilai 100 juta baht, sementara di dalam brankas itu terdapat banyak cincin jimat curian. Tupom merasa bersalah dengan Letnan Tip karena sudah membuat rencana dan merekrut mereka sebagai pencuri untuk menangkap pencuri. Kai masih berusaha membujuk Tupom dan Luk Chang untuk menjual cincin itu agar bisa menjadi kaya raya. Setelah itu, mereka tidak perlu melakukan pekerjaan kotor lagi dan menikmati kekayaan dari penjual cincin Buddha. Saat mereka merencanakan kejahatan itu, Tip datang menghampiri. Kai langsung lari dengan membawa brankas itu untuk menuju ke kuil Buddha. Ia meminta Luk Chang dan Tupom untuk berpencar. Nasnya, Luk Chang dan Tupom justru lari berdua. Tip langsung menghadang dua pencuri itu dan menyekap mereka berdua. Karena brankas curian itu dibawa oleh Kai, Tip terpaksa mengejar satu komplotan lain yang berlari menuju kuil. Anehnya, saat Luk Chang dan Tupom menunggu di kuil yang menjadi tempat pertemuan mereka, Kai tidak pernah datang ke sana. Mereka mendengar kabar jika Kai meninggal dunia saat perjalanan menuju ke kuil itu. Brankas yang mereka curi pun tak pernah terlihat lagi. Tupom mendesak Luk Chang untuk meminta bantuan Tip dan menemukan arwah Kai. Mereka harus mendapatkan brankas itu kembali sebelum ada orang lain mencurinya. Ong dan Tip menghampiri mereka berdua yang membuat Luk Chang gelagapan sambil mencoret-coret gambar peta itu. Ong meminta semua rekan untuk bersiap-siap pergi keluar kota karena pekerjaan selanjutnya akan lebih menegangkan. Malam harinya, seorang YouTuber pemberani melakukan eksplor di resort terbengkalai yang menurut banyak orang tempat itu dihantui oleh roh jahat. Ia mengadakan siaran langsung yang disaksikan 14.000 rakyat Thailand. Tip dan teman-temannya ikut menonton hingga tiba-tiba roh jahat penghuni bangunan resort Nan Megah itu diduga adalah hantu satpam yang baru saja meninggal dunia. Hantu itu sangat jahat dan menyakiti siapapun yang berani mendatangi tempat tinggalnya. Luk Chang tampak ketakutan begitu menyadari hantu yang akan mereka temui adalah hantu satpam jahat itu. Mereka bergegas pergi keluar kota sebelum hari semakin gelap dan menyeramkan. Sesampainya di resort itu, mereka bertemu dengan pemilik baru tempat itu. Ia membeli resort mewah itu dari pemilik sebelumnya yang ternyata suka menipu.
Ia membeli resort murah itu dengan harapan yang tinggi. Tak disangka resort itu benar-benar berhantu, terutama setelah YouTuber datang untuk melakukan siaran langsung di sana. Ia berjanji akan memberi komisi 4% jika Ong bisa berhasil menjual resort itu lagi. Luk Chang kembali berpolitik dan berkata jika 4% terlalu sedikit. Mereka harus menangani hantu yang sangat jahat dan berisiko tinggi. Merasa bayaran itu tidak sepadan dengan pekerjaan yang dilakukan, Luk Chang pura-pura menolak pekerjaan itu dan membujuk Tip agar setuju dengannya. Sang pemilik aset pun langsung menaikkan komisi menjadi 5%. Malamnya, mereka langsung bekerja menyusuri bangunan resort angker itu. Tip belum melihat hantu satpam yang dikatakan oleh YouTuber Explore. Namun ia bisa merasakan ada hawa mistis yang cukup aneh di tempat itu. Tip mengajak teman-temannya untuk masuk ke dalam sebuah kamar yang cukup mencurigakan. Luk Chang menghentikan langkahnya dan membuat rencana sendiri bersama Tupom. Ia berkata hendak membuat Tip mabuk berat agar mereka bisa bertanya-tanya perihal si Kai. Saat Ong dan Tip menghampiri, Luk Chang berpura-pura gembira karena mereka akan keluar kota. Ia memberi ide untuk melakukan pesta dan bersenang-senang sambil menikmati suasana yang baru di resort itu. Tip sama sekali tak setuju karena mereka belum menuntaskan pekerjaan mencari hantu. Ia meminta Luk Chang untuk tetap fokus pada pekerjaan utama mereka, yaitu mengusir roh jahat di tempat itu. Ong pun memberi ide untuk melakukan pesta setelah mereka berhasil mengusir hantu satpam itu. Mereka kembali melanjutkan perjalanan hingga sampai di sebuah taman. Tip menghentikan langkah karena mendengar suara tawa yang mengerikan. Agar Ong dan yang lainnya bisa melihat pergerakan hantu, Tip meminta mereka untuk mendekatinya. Ia mengirim sinyal indigo pada teman-temannya, sama seperti saat bertemu dengan hantu Ibu Bol. Ong, Luk Chang, dan Tupom justru melangkah mundur ke belakang. Mereka tidak pernah siap untuk melihat penampakan hantu mengerikan, apalagi roh jahat yang mengenakan seragam satpam. Ong mendorong Luk Chang dan Tupom untuk mendekat dengan Tip agar mereka bisa segera menyelesaikan pekerjaan itu. Nasnya, hantu satpam masih tak mau muncul juga. Luk Chang memberi ide untuk memainkan permainan tradisional yang dipercaya bisa memanggil hantu. Mereka pun bermain papan jelangkung tepat di atas meja taman. Gelas itu bergerak menuju ke Kataya, yang artinya memang benar ada hantu di sana. Anehnya, hantu itu bukan merupakan hantu satpam. Suara melodion terdengar kencang dari balik pepohonan rindang. Ong teringat dengan video seorang YouTuber yang merekam adanya suara melodion di sana. Ong menyalakan senter untuk memeriksa keadaan. Saat Luk Chang dan Tupom ketakutan, tiba-tiba sekelebat bayangan hitam melintas kencang menuju ke tanah lapang di ujung taman. Tip berbisik jika ia tidak bisa merasakan aura hantu sama sekali. Ranting pohon besar jatuh tepat di belakang Luk Chang dan Tupom disertai dengan batu aroma dupa yang semerbak. Dua sekawan itu lari ketakutan, sementara Tip meminta Ong untuk menunggu esok hari dan memeriksa taman itu lagi. Ia menduga ada seorang pekerja yang melakukan kejahatan di tempat itu. Benar saja, saat mereka melenggang pergi, sosok bayangan manusia tampak memperhatikan dari kejauhan. Sebelum tidur, Tip heran melihat Luk Chang dan Tupom yang sembahyang di luar rumah padahal hari sudah lewat tengah malam. Karena Luk Chang dan Tupom dibesarkan di kuil, mereka terbiasa untuk menyembah roh penjaga tepat sebelum tidur. Ong sudah membeli gantungan penangkap mimpi dan diberikan untuk Tip. Gantungan itu bisa menangkap mimpi buruk dan merubahnya menjadi mimpi indah. Di waktu yang sama, Luk Chang dan Tupom bukan sedang berdoa, tapi mereka sedang menghitung nyamuk yang bertaburan di angin malam. Mereka masih membicarakan perihal berangkas yang dibawa kabur oleh Kai dan menghilang entah kemana. Luk Chang takut jika ketahuan mengkhianati polisi, mereka berdua pasti akan dipenjara. Pagi harinya, Tip dan Ong pergi ke warung di sekitar resort untuk menanyakan tentang keberadaan hantu satpam. Pemilik warung makan langsung ketakutan saat hantu satpam itu disebut. Ia berkata satpam yang baru saja meninggal itu bernama Yot dan mati kesetrum saat menolong orang lain. Ibu penjual warung bercerita jika satpam resort itu terkenal sangat baik hati di masa hidupnya. Ia sering membantu dan menjaga para penyewa resort dengan baik. Anehnya, setelah ia meninggal, arwah satpam itu muncul sebagai roh jahat dan membawa dendam ke Sumat. Ibu penjual warung sampai ketakutan saat menceritakan hal itu. Malam harinya, Luk Chang dan Tupom berkeliling melewati taman sambil membaca komentar video penampakan hantu satpam.
Banyak orang berkomentar tentang penampakan poltergeist di mana tempat tidur gantung itu bergerak dengan sendirinya. Luk Chang terenyah melihat hemok di pohon itu mulai berayun dengan sendirinya. Saat mereka berdua ketakutan, Tip dan Ong datang menghampiri. Mereka langsung memeriksa area sekitar hemok itu dan menemukan berbagai peralatan seperti dupa dan es kering. Bahkan ada potongan ranting pohon besar yang tersimpan di sana. Ong ingat kejadian di malam sebelumnya saat ranting pohon itu terjatuh di belakang Tupom. Sekelebat bayangan hitam melesat cepat di mana bayangan itu bukanlah hantu. Mereka mengejar bayangan hitam yang berlari kencang namun kehilangan arah. Saat mereka berpencar, seorang pemuda tampak bersembunyi di balik semak-semak. Pemuda itu berpikir kondisi sudah aman dan berdiri untuk kabur dari tempat itu. Tak disangka, Ong dan Tip memergoki keberadaan pemuda itu disusul dengan Luk Chang dan Tupom. Begitu melihat wajah si pemuda, Tupom langsung tahu jika pemuda itu adalah YouTuber explore hantu bernama Tom. Dan film pun bersambung.